Halo semua, pada video kali ini kami akan membuat sebuah program yang dimana program ini bernama Sistem Buka Tutup Pintu Garase menggunakan motor servo dan ESP8266. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat sistem buka tutup pintu garase, yaitu yang pertama ada motor servo, yang kedua ada modul node MCU ESP8266, yang ketiga ada breadboard, yang keempat ada kabel jumper male to female, dan yang terakhir ada resistor. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses pembuatan sistem buka tutup pintu garase berdasarkan diagram yang sudah dibuat. Yang dimana yang pertama sistem ini membutuhkan beberapa alat yang sudah dijelaskan tadi. Langsung saja ke pembahasannya, dimana kabel kuning yang merupakan kabel jumper male to female disambungkan ke motor servo agar program mendapatkan sinyal dari motor servo. Lalu kabel kuning satunya lagi disambungkan ke node MCU ESP8266 pada pin G1I05. Lalu selanjutnya, kabel merah pada motor servo disambungkan ke pin 5 volt pada node MCU ESP8266. Pada breadboard diberi resistor yang resistor 220 ohm agar lebih stabil kerjanya. Lalu pada bagian kabel hitam motor servo disambungkan ke ground atau GND pada ESP node MCU ESP8266. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kodingan dari pintu gerbang IoT. Nah, di sini sebelum lanjut mengkoding, untuk pertama-tama di sini karena kami menggunakan node MCU ESP8266 yang seri 12E yang di dalamnya sudah terdapat microcontroller, jadi kita tidak perlu menggunakan Arduino Uno lagi. Nah, di sini langsung saja menggunakan board MCU-nya. Yang pertama, kita harus men-setting preference-nya, yang dimana di dalam preference itu kita pilih additional board manager URL, yang dimana di dalamnya terdapat ini https://adp.esp8266.com/stable/package_index.json. Oke, jika sudah oke saja. Langsung yang kedua, kita download toolsnya, boardnya, karena di IDE Arduino itu jika bawaannya itu belum ada board ESP, jadi jadi yang belum itu download bisa dilewat sini tools board manager. Oke, langsung saja di sini langsung ketik. Oke, mohon tunggu. Downloading index. Oke, ini saya mendownload ESP8266. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum menginstalnya bisa install terlebih dahulu di sini. Nanti tombol installnya pasti akan terbuka. Jika belum menginstal di sini, karena saya sudah menginstal, jadi tidak bisa menginstal lagi. Mungkin kalau di remove baru bisa diinstal lagi. Oke, saya close. Kita pilih port COM7, yang dimana COM7 itu adalah USB serial USB-nya, dimana kita dapat lihat di device manager. Oke, device manager
Jadi port itu pilih yang USB serial CH340. Di sini COM7. Jadi saya menggunakan port COM7. Oke. Lanjut. Di sini karena saya menggunakan motor servo, jadi untuk library-nya belum ada. Saya harus menginstal library-nya dulu, di mana lewat manager libraries. Di sini bisa juga lewat sketch, include library, manage library. Oke, sama saja. Oke. Ini kita tunggu terlebih dahulu dia update. Langsung saja kita ketikkan servo, enter. Oke, nanti akan terlihat nih servo. Jika teman-teman yang belum menginstalnya bisa langsung install, nanti tombol installnya akan terlihat di sini. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak bisa install lagi, dan tulisan di sini nanti installed. Oke, close. Oke, saya langsung saja mengkodingnya. Ini saya sudah buat kodingannya. Mungkin saya jelaskan dikit aja. Nah, di sini kita menggunakan include Arduino.h karena kita menggunakan platform Arduino. Oke, yang kedua include ESP8266 wifi.h. Di sini digunakan untuk mendapatkan web server atau web client dari ESP8266. Nah, di sini teman-teman harus teliti. Ini tulisan wifi-nya, W-nya besar, F-nya besar ya. Oke. Biasanya di sini banyak yang error. Dibilang library ESP8266 wifi.h-nya nggak ada karena banyak yang ngetik kayak ini. W besar itu, F kecil, tapi bukan seperti itu, F-nya besar. Itu oke. Lanjut ke include servo.h. Ini library untuk motor servonya. Nah, yang ke selanjutnya itu ada constant chart tentang SSD, yang dimana di sini saya menuliskan nama dari wifi nanti akan tersambungkan. Ya, di sini perlu teman-teman ketahui, nanti untuk web server yang teman-teman gunakan itu harus satu sumber lah, satu internet. Semisal nih di HP teman-teman itu memakai wifi di rumah teman-teman, jadi untuk node MCU-nya juga harus menggunakan wifi di rumah teman-teman. Di sini karena rumah saya namanya Arya Dilaga, passwordnya 1. Oke. Seperti itu. Langsung saja yang kedua selanjutnya yaitu wifi server. Kita menentukan mendeklarasikan port servernya untuk di sini saya menggunakan wifi server 80. Dan selanjutnya variabel to store ke HTTP request itu string header. Auxiliary variable to store the current output state, yaitu state outputnya. Di sini saya memberi nama motor servo state. Di web servernya akan kelihatan, misalkan dia state-nya off, ya motor servo output state off. Tuh, nanti misalkan off tuh pintu tertutup seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan string motor servo state off. Mungkin sekarang masih bingung, tidak bisa lanjut ke di sini itu milis. Mungkin kalau teman-teman yang kurang tahu milis bisa lihat di video kami sebelumnya. Oke, saya skip aja untuk milisnya. Lanjut ke di sini saya mendeklarasikan motor servonya. Servo, motor servo, variabelnya motor servo ya. Oke, ini integer posisi nanti untuk posisi motor servonya. Sini saya deklarasikan mulai dari 0. Oke, lanjut. Sekarang ke void setup, yaitu serial.begin begin
itu 115.200. Dengan saya samakan sama MCU di SP8266 nya. Yang kedua, motor servo dot attach 5, yang dimana artinya motor servo itu diberi sinyal pada pin GPIO 5. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman kurang tahu yang mana GPIO 5, bisa lihat di deskripsi di Google mungkin ya. Nanti cari yang mana itu namanya pin GPIO 5, atau bisa langsung cari di D1. Oke, nanti di node MCU nya kelihatan D1, itu dah pin GPIO 5 nya. Oke, langsung ke connection to Wi-Fi network with SSD and password. Oke, ini saya mencetak teks ke serial monitor, yaitu serial.print connection to. Saya sambungkan ke serial.println SSID, yang tadi SSID sudah saya buat, itu ada di laga. Oke, dan wifi.begin SSID, password. Oke, wifi.status tidak mendapatkan connected. Delay-nya saya kasih 0,5, jadi serial print. Oke, lanjut. Semisal dia connected, jadi serial printer akan print Wi-Fi connected dan diberi IP address. Ini println IP address, yang dimana saya memanggil IP addressnya itu lewat ini serial.println wifi.local IP. Oke, ini bisa dicatat wifi.local IP. Oke, lanjut yang terakhir server.begin. Lanjut ke void loop. Nah, di sini wifi client sama dengan client server.available, yang dimana listen for incoming client. Oke, jika kliennya baru connect, maka serial printer akan ngeprint serial monitor akan ngeprint new client string current line. Oke, current time list ini untuk time-nya aja. Oke, ini mungkin bagi teman-teman yang untuk mempersingkat waktu ya, bagi teman-teman yang belum tahu milih itu apa, bisa tonton di video kami sebelumnya. Oke, di sini untuk gayanya. Oke, lanjut dari sini. If C sama dengan /n, C sama dengan enter. Oke, jadi dia kurang lain .length sama dengan 0. Jadi HTTP-nya /1/1 Oke, itu artinya connection tipe teks HTML. Ini itu sama saja, misalkan nanti tergantung kreasi dari teman-teman. Nah, di sini dia if header.index of get tadi pinnya 5 yaitu /on. Jadi di sini metodenya get diambil pin 5 itu diubah menjadi on. Itu nanti misalkan nilainya lebih besar sama dengan 0, jadi misalkan dia on seperti itu, serial monitor akan ngeprint pintu terbuka. Oke, motor servo state akan on. Nah, sini untuk menjalankan motor servonya, ini kan baru sampai ke web servernya, baru dalam codingan saja, tapi belum dalam motor servonya. Di sini gimana cara node MCU-nya memberitahu motor servo apa actionnya. Nah, di sini actionnya for
posisi tadi, posisi sama dengan 0, mulai dari 0. Posisi kurang dari sama dengan 180, posisi plus. Jadi posisi dari 0 itu akan terus bertambah 1 sampai 180. Apa yang akan dilakukan? Nah, itu yang dilakukan motor servo dot write dalam kurung posisi tadi, misalkan posisinya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, delaynya 15. Oke, 15 milisecond. Nah, kenapa saya membuat for perulangan? Karena dalam motor servo itu misalkan langsung dari posisinya berubah dari 0 jadi 180. Dia akan terlalu cepat, nanti misalkan diaplikasikan secara nyata, nanti pintunya terlalu cepat membuka, jeder gitu langsung ke 180. Jadi saya beli waktu delay 15 milisecond itu per posisinya. Berarti dia misalkan 0,5 sekarang tarik dikit. Tuh, jadi dia akan terus menerus dan dia akan terlihat seolah-olah pintunya itu bergerak dengan halus seperti itu. Nah, di sini if posisi sama dengan 180, delay 2000 milisecond. Nah, di sini sebenarnya tidak diperlukan. Di sini saya buat aja karena misalkan dia melebihi dari itu. Tapi kalau memakai SP82 motor servo yang 180, dia akan stop sampai 80, nggak bisa bergerak dia lagi. Tapi saya jaga. Oke. Itu untuk buka pintunya. Nah, di sini untuk tutup pintunya, else if header dot index off. Nah, kebalikannya tadi get 5, di sini off. Lebih besar sama dengan dari 0. Jadi misalkan dia bernilai 0 itu 1 atau dia memiliki nilai, berarti dia off seperti itu. Jadi serial monitor akan memprint itu pintu tertutup. Motor servonya akan berubah, motor servo state-nya akan berubah jadi off. Dan motor untuk actionnya tadi kan mulai dari 0 sampai 180 dia plus. Nah, sekarang karena dia mau nutup, dia dari 180 ke 1 mungkin kalau saya buat 1 karena di sini 1 di min kan jadi 0 seperti itu. Oke, posisi 1 tinggal 1 di min, jadi dari 180 itu dia mengurangi dengan delay 15 itu bisa jadi hingga ke posisi 0. Kenapa 0? Karena di sini misalkan sama dengan 1, posisi min tetap di 1 min 1 0 seperti itu. Nah, sini saya tetap isi posisi sama dengan 0 delay 2000. Itu misalkan dia kelewatan seperti itu. Oke, di sini ini tag HTML ini sesuai kreasi teman-teman, bisa sesuaikan ya. Ini dokter HTML headernya gimana, link style untuk style button backgroundnya. Di sini saya menggunakan color yang 16B, 5B, 6A. Oke, nanti itu bisa kreasi dari teman-teman sendiri. Untuk web headingnya ini saya menggunakan misalkan pintu gerbang IoT. Nah, untuk nama pertama itu pintu gerbang IoT itu nanti kelihatan di websitenya itu. Web headingnya itu tergantung kreasi dari teman-teman. Saya buat sederhana aja. Oke, lanjut ke client.println. Oke, di sini saya nge-println yang dimana motor servo state plus motor servo state, misalkan tadi off atau on. Nah, di sini misalkan off atau on dari motor state-nya, dia akan yang tadi header pintu gerbang IoT, di bawahnya ada motor servo state. Jadi kelihatan state-nya sekarang ngapain, off atau on seperti itu. Nah, di bawahnya baru berisi button. Oke, ini tag HTML biasa,
Harefnya dibawa ke mana ya? Ini dibawa ke, ada di metodenya get itu udah dibawa ke pin 5 on. Oke, nanti di node MCU baca pin 5 on, buttonnya buka pintu, nanti dia on buka pintunya. Seperti itu metodenya. Motor servo state-nya on. Nah, pintu akan terbuka seperti itu, akan kembali ke sini tadi. Oke. Nah, yang lagi satunya off jika pintu mau tutup pintu. Oke. Off seperti itu. Oke, ini ya biasa kita nutup TKTML client freelance, udah sampai sana berarti HTML-nya. Oke, ini untuk serial printernya, serial monitornya. Jadi kliennya disconnect. Kenapa disconnect? Karena tidak ada new client yang connected. Oke, hanya satu yang connected saja. Seperti itu. Coba kita jalankan. Oke, kita jalankan. Langsung saja menguploadnya. Oke. Nah, sini saya sudah upload. Bisa saja. Oke, nanti akan kelihatan seperti ini. Sudah berhasil. Nanti sampai 100 ini nanti sudah berhasil. Lihat ke serial monitornya. Serial monitor. Oke, di serial monitor kita setting baud rate-nya yaitu 115.200. Nanti, nah ini dia kita sudah mendapatkan IP-nya. Itu kita langsung saja ke praktek gimana prototype-nya. Oke. Nah di sini prototype dari gerbang pintu IoT yang kelompok kami buat. Di sini lihat di depan itu tampak depan dari rumah yang terdapat pintu gerbang. Nah, bagaimana kerjanya? Seperti ini. Oke, dilihat. Mohon maaf, bentar. Nah, seperti itu. Untuk servonya itu terdapat kayak tuas untuk menarik pintunya. Oke, itu pintu keadaan tertutup ya. Oke, saya coba dengan. Oke, seperti itu ya. Jadi tuasnya akan menarik. Nah, untuk .mcu nya saya taruh di belakang, dan untuk powernya saya ngambil power dari kabel USB dengan adapter casan HP saya, langsung dicolok karena tadi .mcu nya sudah tercoding, terprogram. Oke, di sini saya menyambungkan kabelnya, kabel jumper merah yaitu positif dengan 5 volt pada node MCU. Nah, kabel hitam pada node MCU itu disambungkan dengan kabel coklat yang terdapat pada motor servo. Ini motor servonya ke kanan. Nah, ke sana. Itu warna coklat sambung ke warna hitam di ground. Oke, yang warna kuning itu saya sambungkan ke warna coklat muda, yang dimana itu sebagai sinyal dari kuning dari motor servo, yang coklat muda itu ke pin GPIO 5 pada node MCU SP8266 12i. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini posisi pintunya tertutup. Coba saya buka. Saya tekan buka pintu. Oke, sudah berjalan seperti itu. Nah, misal sini ada mobil mau masuk. Nah, seperti itu. Nah, misal sekarang saya tutup pintunya. Oke, tertutup. Nah, di server juga akan berganti buttonnya, jadi sekarang lagi buka pintu karena pintunya sudah tertutup. Saya coba sekali lagi buka pintu. Oke,
di sini di server juga akan berubah. Yang tadinya buka pintu, tombolnya sekarang jadi tutup pintu karena sekarang posisi pintunya terbuka. Oke, saya tutup pintu. Oke, siap. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian video perancangan sistem buka tutup pintu garase yang menggunakan motor servo dan ESP8266. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perlakuan dalam tutorial kali ini.